Papua, pulau yang indah dan penuh tantangan di utara Australia, adalah rumah bagi beragam budaya dan sejarah yang rumit. Pulau ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, dari hutan hujan tropis yang lebat hingga pantai-pantai yang menakjubkan. Terbagi menjadi Papua Nugini di timur dan Papua Barat di wilayah Indonesia di barat, pulau ini memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Flora dan fauna di sini sangat beragam, dengan banyak spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Selama ribuan tahun, penduduk asli hidup terisolasi dan mengembangkan tradisi unik. Mereka memiliki bahasa, seni, dan adat istiadat yang sangat beragam, mencerminkan kekayaan budaya yang luar biasa. Kontak dengan Eropa pada abad ke-16 secara dramatis mengubah sejarah Papua. Para penjelajah Eropa membawa pengaruh baru yang mengubah cara hidup penduduk asli. Belanda menancapkan kekuasaannya di abad ke-19, menandai awal pemerintahan kolonial. Mereka mendirikan bangunan kolonial dan memperkenalkan sistem administrasi baru. Perang Dunia Kedua membawa pergolakan lebih lanjut dengan pasukan Jepang menduduki sebagian besar pulau. Konflik ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Papua, mempengaruhi kehidupan penduduknya hingga hari ini. Belanda mengklaim Papua Barat di awal abad ke-19, menjadikannya bagian dari Hindia Belanda. Hutan lebat dan medan pegunungan menjadi hambatan bagi ambisi kolonial. Kontrol Belanda sebagian besar hanya di nama saja, terbatas pada permukiman pesisir. Misionaris Kristen memainkan peran penting, mendirikan sekolah dan menyebarkan konsep-konsep barat. Belanda berfokus pada eksploitasi ekonomi, membangun perkebunan dan mencari mineral. Usaha-usaha ini seringkali menggusur penduduk asli. Meskipun ada upaya, sebagian besar pedalaman Papua tetap berada di luar kendali Belanda, dihuni oleh masyarakat yang sangat merdeka. Perang Dunia Kedua sangat berdampak pada Papua. Pasukan Jepang menyerbu pada tahun 1942, mencari kendali strategis di Pasifik. Pertempuran Teluk Mil menandai kekalahan besar pertama Jepang di darat. Papua menjadi medan pertempuran utama, dengan pasukan Australia dan Amerika berjuang dalam kampanye yang melelahkan. Penduduk asli Papua memainkan peran penting, bertugas sebagai pemandu dan pengangkut barang. Akhir perang pada tahun 1945 mengakhiri pendudukan Jepang. Tetapi masa depan Papua tetap tidak pasti. Dorongan untuk kemerdekaan mendapatkan momentum, mempersiapkan babak baru dalam sejarah Papua. Pulau terbagi Papua Nugini dan Irian Jaya. Pulau New Guinea adalah salah satu pulau terbesar di dunia, terbagi menjadi dua wilayah yang berbeda. Pada tahun 1963, Papua Barat diserahkan dari Belanda ke Indonesia, sebuah peristiwa penting dalam sejarah wilayah ini, yang ditentang oleh banyak orang Papua yang menginginkan kemerdekaan mereka sendiri. Pemerintah Indonesia menghadapi perjuangan panjang dan sulit untuk mengintegrasikan Irian Barat ke dalam negara mereka. Sementara itu, di sisi lain pulau, Papua Nugini bergerak menuju pemerintahan sendiri di bawah administrasi Australia dengan langkah-langkah signifikan menuju kemerdekaan. Pada tahun 1975, Papua Nugini merayakan kemerdekaannya, menjadi negara berdaulat yang baru. Irian Barat yang berganti nama menjadi Irian Jaya oleh pemerintah Indonesia mengalami periode pasca kolonial yang bergejolak dengan konflik yang berkelanjutan dan ketidakstabilan. Pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan yang parah memicu kebencian di antara penduduk lokal dan menjaga isu kemerdekaan Papua Barat tetap hidup, dengan banyak orang yang terus memperjuangkan hak mereka untuk merdeka. Papua modern, tantangan dan peluang. Memasuki abad ke-21, Papua menghadapi masalah kemiskinan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur yang tertinggal. Banyak daerah pedesaan masih kekurangan fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik, yang memperburuk kondisi kehidupan masyarakat setempat. Penemuan gas alam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan dan distribusi kekayaan. Sementara beberapa daerah menikmati manfaat ekonomi, banyak komunitas lokal merasa tertinggal dan tidak mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan tersebut. Di Papua, Indonesia, perjuangan untuk menentukan nasib sendiri terus berlanjut, dengan banyak penduduk asli yang merasa bahwa hak-hak mereka belum sepenuhnya diakui dan dihormati oleh pemerintah pusat. Otonomi khusus yang diberikan pada tahun 2001 diharapkan dapat memberikan lebih banyak kendali kepada penduduk lokal atas urusan mereka sendiri.
Tetapi implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Presiden Joko Widodo mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Proyek-proyek besar telah diluncurkan untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut, dengan laporan tentang kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan. Hal ini memicu kebencian di antara beberapa orang Papua yang merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. Tantangannya adalah menemukan jalan ke depan yang menghormati hak dan aspirasi semua orang Papua, sambil memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan budaya lokal. Memajukan pembangunan berkelanjutan dan masa depan yang damai adalah tujuan utama, dengan harapan bahwa semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama.